Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, selamat datang di podcast EP dan saya pembawa acaranya. Saya Wafid dari Prodi Ekonomi Pembangunan Angkatan 2020 dan ini adalah teman narasumber saya, Imam. Kali ini kita akan membahas tentang vintage. Sekarang kan lagi banyak nih perusahaan vintage yang berdiri di Indonesia kan, yang menawarkan jasa keuangan secara digital. Sebenarnya menurut kamu apa itu financial technology atau yang sering kita kenal vintage? Financial technology ini atau yang kita kenal vintage ini merupakan sebuah terobosan baru dalam industri pelayanan keuangan yang dimana ini dikembangkan dalam bidang financial atau keuangan di Indonesia untuk memudahkan transaksi keuangan masyarakat sehingga lebih praktis, lebih mudah dan lebih efektif melalui media digital. Jadi untuk memudahkan transaksi keuangan masyarakat ya. Dan menurut kamu bagaimana awal perkembangan vintage di Indonesia? Kalau dari sejarahnya ya, vintage ini awalnya berdiri pada saat ada sebuah startup di tahun 2006. Berdiri pada tahun itu, namun hingga sekitaran tahun 2015 ini masih belum memiliki perkembangan yang begitu pesat. Kemudian di tahun 2015 terbentuklah Asosiasi Vintage Indonesia sehingga masyarakat semakin percaya terhadap perusahaan vintage untuk mengalihkan keinginan mereka untuk mendapatkan layanan keuangan ke financial technology ini. Jadi vintage di Indonesia baru memiliki dasar hukum di tahun 2016 ya? Iya. Lalu bagaimana cara kerja vintage di Indonesia dan apa saja sejenisnya? Kalau cara kerja vintage itu sebenarnya vintage itu kan sebuah usaha layanan keuangan ya yang mengintegrasikan pengelolaan keuangan di Indonesia dengan teknologi. Jadi vintage ini juga menghubungkan antara si peminjam dengan si pemberi dana melalui vintage. Kalau jenis-jenis vintage di Indonesia itu setidaknya mungkin ada 5 ya vintage di Indonesia sampai saat ini. Yang pertama, kalau vintage yang pertama itu namanya peer-to-peer lending. Kalau peer-to-peer lending ini jenis usahanya pemberi dana itu memberikan dana kepada vintage ini, kemudian si vintage membagikan dananya kepada orang-orang yang membutuhkan dana. Dan itu semua dilakukan secara digital, bisa melalui aplikasi ataupun melalui website secara daring. Kemudian ada yang kedua yaitu crowdfunding. Kalau crowdfunding ini mengumpulkan dana-dana kecil dari si pemilik dana yang kemudian disatukan untuk membiayai proyek-proyek yang ada yang membutuhkan dana. Kemudian ada e-wallet. Kalau e-wallet itu bisa kita katakan dompet digital ya. Jadi kita bisa menyimpan dana dari masyarakat di e-wallet. Seperti e-wallet itu contohnya ya seperti ShopeePay, OVO dan lain-lain. Dan juga mungkin ada microfinance dan payment gateway. Berarti vintage itu menghubungkan si pemberi dana kepada orang-orang yang membutuhkan dana secara digital melalui lembaga vintage. Yeah. Jadi kalau begitu kamu kasih tahu dong kepada subscriber nih dengan adanya vintage kira-kira manfaat apa bagi kita semua? Kalau secara manfaat ya pastinya kita bisa melakukan transaksi keuangan ya lebih mudah ya. Karena kan biasanya kita kalau mau membutuhkan dana, biasanya kita harus ke bank konvensional dulu. Kalau sekarang dengan adanya vintage ya kita tinggal akses internet melalui aplikasi ataupun website, kita sudah bisa mendapatkan akses pendanaan. Kemudian ya pastinya akses pendanaannya lebih baik karena lebih bisa dijangkau oleh semua masyarakat. Dan mudahnya akses pendanaan tersebut nantinya akan meningkatkan taraf hidup masyarakat untuk melakukan perputaran ekonomi di
di masyarakat bawah. Jadi misalkan nanti ada masyarakat yang memiliki usaha dan butuh modal, mereka secara mudah mendapatkan dana, ya bantuan dana melalui vintage, karena hanya bisa diakses melalui internet, bisa melalui aplikasi dan lain-lain. Mungkin ya itu sih secara umumnya ya manfaat dari vintage, adanya vintage di Indonesia. Nah, kebetulan di Prodi Ekonomi Pembangunan ini kita menjalin kerjasama dengan salah satu vintage syariah bahkan, namanya itu adalah Alami Syariah. Nah, di Alami Syariah ini menyediakan layanan pendanaan secara peer-to-peer dan itu berlandaskan syariah. Kalau kalian tertarik dengan vintage ini, kalian bisa mengakses di alamisyariah.co.id. Syariahnya itu SHARIA. Jadi kalian bisa akses di internet, kalian raih pendanaan di Alami Syariah. Jadi kesimpulan di podcast kali ini, vintage itu menghubungkan si pemberi dana kepada orang-orang yang membutuhkan dana secara digital melalui lembaga vintage, yang kemudian memberikan manfaat pada masyarakat untuk melakukan transaksi keuangan dan akses pendanaan lebih mudah dan lebih baik, sehingga mendorong perputaran ekonomi di masyarakat yang lebih besar. Baik, demikian podcast kita kali ini. Makasih sudah menonton. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.